Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan Belajar Bahasa Inggris Yours Channel yang menjadi sumber inspirasi pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini saya akan membahas tentang pronoun atau kata ganti. Apa dan bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama. Pronoun artinya kata ganti. Maksudnya adalah dia bisa menggantikan atau menjelaskan hal atau orang atau benda atau hewan secara spesifik. Misalnya, I have a car. Saya punya sebuah mobil. I posisinya sebagai subjek. My father gave him a present, yang artinya ayahku memberinya sebuah hadiah. Him di sini menjelaskan dia kepada seorang laki-laki yang posisinya sebagai objek. Contoh yang lain, I send you a message. I, subjek, you adalah orang yang diajak berbicara. Dia sebagai objek dan tidak ada perubahan untuk you di sini. Bagi teman-teman yang sudah bersubscribe di channel ini, saya sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat teman-teman semuanya dan menjadikan diri saya semakin bertambah semangat untuk mengembangkan channel ini dan berbagi kebaikan tentang pembelajaran bahasa Inggris. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang pronoun. Boleh teman-teman untuk melihat tabel ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang pronoun atau kata ganti orang. Kata ganti orang itu ada 3 macam. Kata ganti orang pertama atau first person singular atau orang pertama tunggal yang terdiri dari I sebagai subjek. Kalau dia berubah menjadi objek, dia akan menjadi me. Yang kedua, first person plural atau orang pertama jamak. Orang yang mengajak berbicara tapi jumlahnya banyak, yaitu we. We sebagai subjek, jika berubah menjadi objek, dia akan menjadi us. Yang kedua, yaitu second person singular atau plural, yaitu orang yang diajak berbicara, jumlahnya bisa tunggal, bisa juga jamak, dan tidak ada perubahan tentang orang kedua ini, yaitu you. You sebagai subjek, jika berubah menjadi objek, dia akan tetap menjadi you. Orang ketiga yaitu orang yang diajak berbicara atau third person singular atau orang ketiga jamak. Kita membicarakan orang lain. Itu yang dimaksud dengan orang ketiga. Orang ketiga tunggal yaitu she sebagai subjek, dan apabila dia berubah menjadi objek, dia akan menjadi her. He, dia adalah dia laki-laki. Apabila berubah menjadi objek, dia akan menjadi him. Dan it, dia merujuk kepada selain manusia, benda dalam hal ini. Jika berubah menjadi objek, dia tidak akan mengalami perubahan. It akan tetap menjadi it. Sedangkan third person plural atau orang ketiga jamak yaitu they. They bisa berubah menjadi them apabila berubah menjadi objek. Sebagaimana teman-teman ketahui, pronoun itu adalah kata ganti orang dan benda, bisa tunggal maupun jamak, berfungsi untuk menghindari pengulangan yang tidak diperlukan dan memberi tulisan atau perkataan lebih enak untuk disimak. Sekarang saya ingin memberi penjelasan tentang pronoun untuk penggunaan orang atau kata ganti orang. Pemakaian I, we, you, she, dan he digunakan untuk menggantikan pertama nama orang, misalnya Santi, Sinta, Anto, dan lainnya. Kita ganti nama orang itu dengan nama yang sesuai. Santi pasti kita ganti dengan she. Anto kita bisa ganti dengan he. Yang kedua, pronoun untuk ganti orang itu untuk menggantikan kata benda atau common gender atau kata benda yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, misalnya student, farmer, teacher, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk menggantikan kata benda masculine gender atau yang berjenis kelamin laki-laki, misalnya father, uncle, author, dan lain-lain. Semua berjenis kelamin laki-laki, dan kita bisa gantikan dia menjadi he. Yang keempat, Pronoun itu untuk menggantikan feminine gender atau yang berjenis kelamin perempuan.
Misalnya girl, mother, aunt, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, Sinta is an English teacher. She comes to the class every day. A student always asks her in every lesson of English. His name is Anto. He loves English very much. My old sister studies English in senior high school. She usually calls her to explain the lesson. Pada kalimat Sinta is an English teacher, lalu diikuti oleh she comes to the class every day, ini menunjukkan bahwa Sinta digantikan oleh she. Sedangkan dalam kalimat ketiga, a student always asks her, menunjukkan perubahan she menjadi her karena perubahan posisi dari subjek menjadi objek. Lalu kalimat his name is Anto diikuti oleh kalimat he loves English very much, merujuk pastinya kepada Anto. Kalimat berikutnya my old sister diulang pengucapannya dan diganti menjadi she dan her, pastinya merujuk kepada Sinta dalam hal ini. Sekarang kita beralih ke penjelasan tentang it yang merujuk kepada benda mati yang berjumlah tunggal atau bahasanya disebut dengan neutral gender atau yang tidak berjenis kelamin. Misalnya chalk, kapur, rumah, house, town, kota, baju, shirt, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, my sister has house. She buys it from me. Jadi it merujuk kepada house dalam hal ini. Penjelasan tentang they atau kata ganti untuk mereka, benda hidup, manusia, hewan, dan lain sebagainya, atau benda mati yang berjumlah jamak. Misalnya Sinta Santi kita bisa ganti dengan they, parents, orang tua, buku dan pensil, book and pens, cars, kita bisa ganti dengan kata ganti they. Contohnya kalimatnya Sarah has 2 cars. Sarah punya 2 mobil. They are so expensive. Mereka itu mahal banget. Sarah always take one of them out for every day. Sarah selalu membawa salah satu dari mereka. Mereka dalam hal ini berarti kepada 2 cars. Salah satu dari kedua mobil itu selalu dibawa keluar setiap hari oleh Sarah. And Sarah, Andy is Sarah's brother. Andy adalah saudaranya Sarah. He doesn't has car, but he has a motorcycle. Dia tidak punya mobil, tapi dia cuman punya motor. He love it. Dia because racing is his hobby. Karena balapan adalah hobinya. Sekarang kita lihat contoh kalimat yang menjelaskan tentang orang. Misalnya, I have 3 students. Saya punya 3 pelajar, 3 siswa. They love speaking English. Mereka suka sekali bicara bahasa Inggris. They speak English anywhere. Mereka bicara bahasa Inggris di mana saja. I always support them to memorize vocabularies every day. Saya selalu menyarankan mereka untuk menghafal kosakata setiap hari. Masih ingat kan fungsi pronoun itu buat apa? Yaitu untuk menghindari pengulangan yang tidak diperlukan. Saya bahas contoh sebagai berikut. I have an older brother. Saya punya seorang kakak. My brother's name is Anto. Namanya adalah Anto. And Anto is 20 years old. Anto usianya 25 tahun. I like Anto because Anto is very kind and intelligent. Saya suka Anto karena Anto sangat baik dan rajin. Anto always helps. Anto selalu membantu saya to do my homework, mengerjakan PR saya, dan teach me to play badminton, dan mengajari saya bermain badminton. Teman, kalimat atau paragraf di atas semua menceritakan tentang Anto. Maka saya sangat menyarankan untuk membuat sebuah paragraf yang mengganti nama Anto dengan kata ganti yang sesuai.
Contoh kalimat yang di atas kita bisa rubah menjadi kalimat seperti ini. I have an old brother. My brother's name is Anto. He is 20 years old. Dia usianya 25 tahun. I like him. Saya suka dia. Dia berarti kepada Anto. Because he is very kind. Karena dia sangat baik dan rajin. He always help me to do my homework. Dia selalu membantu saya mengerjakan PR and teach me badminton. Dan mengajariku olahraga badminton. Sekarang kita latihan soal ya. Saya punya 6 soal. Coba kalian tentukan kata ganti yang sesuai. Nomor 1. We got a news from they atau them. Kalau jawaban kalian adalah them, berarti kalian sudah paham kata ganti sebagai objek. Nomor 2, my sister and I atau me always play together. Jawaban yang benar adalah I. Jadi, saudaraku, saudara perempuanku dan saya selalu bermain bersama. Nomor 3, she had to her. Betul sekali, she, karena posisinya sebagai subjek. Nomor 4, they always insult we atau us. Jawaban yang benar adalah us. Maria visit he atau him. Maria visit him, betul sekali, karena posisinya sebagai objek. Nomor terakhir, we atau us forget. Yang betul adalah we, karena posisinya sebagai subjek. Jadi kalimatnya, we forget to remind him on the meeting. Kami lupa untuk mengingatkannya di rapat tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa.